warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seren Bella, NPM E1D018044. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis saya yang berjudul Model dengan Variabel Beda Kala atau Ledge Variable dan Spesifikasi Model. Data yang saya gunakan berasal dari skripsi yang berjudul Analisis Permintaan Daging Sapi di Indonesia tahun 1980 sampai dengan 2010 yang ditulis oleh saudara Burhanuddin Yusuf Solihin. Kita langsung saja ke latar belakangnya, yaitu seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan perekonomian masyarakat, kebutuhan akan pangan yang berprotein juga semakin meningkat. Salah satunya yaitu protein hewani. Kebutuhan masyarakat terhadap sumber protein hewani semakin meningkat sejalan dengan perubahan selera, gaya hidup, dan peningkatan pendapatan. Selain dari segi selera rasa, sumber protein hewani memiliki peran penting dalam pemenuhan gizi masyarakat. Pemenuhan gizi yang baik dapat meningkatkan produktivitas penduduk, sehingga pemerintah mengusahakan pemenuhan konsumsi protein hewani yang diwujudkan dalam program peningkatan ketahanan pangan Talib dan Nur tahun 2008. Konsumsi daging sapi masyarakat Indonesia yang mencapai 2,09 kg per kapita per tahun dengan total populasi 233,3 juta jiwa. Kebutuhan akan ketersediaan daging sapi tersebut belum seluruhnya dapat dipenuhi oleh produksi di dalam negeri. Pasokan daging sapi di Indonesia ditopang oleh sumber lokal dan sumber impor. Sumber lokal menyumbang sekitar 70% dari total kebutuhan nasional per tahunnya, sedangkan sisanya dipenuhi oleh impor baik berupa daging sapi maupun sapi bakalan. Kementerian Pertanian tahun 2010. Konsumsi daging sapi dari tahun 1999 selalu meningkat. Kebutuhan yang selalu meningkat ini menandakan daging sapi merupakan bahan pangan yang mulai vital keberadaannya. Namun, kebutuhan yang semakin meningkat ini juga diikuti oleh harga daging sapi yang meningkat pula. Terlebih saat mendekati hari-hari perayaan, peningkatan harga daging sapi bisa melonjak sangat tinggi. Hukum permintaan adalah hukum yang menjelaskan tentang adanya hubungan yang bersifat negatif antara tingkat harga dengan jumlah barang yang diminta. Apabila harga naik, jumlah barang yang diminta sedikit, dan apabila harga rendah, jumlah barang yang diminta meningkat. Dengan demikian, hukum permintaan berbunyi, semakin turun tingkat harga, maka semakin banyak jumlah barang yang diminta, yang tersedia diminta, dan sebaliknya, semakin naik tingkat harga, semakin sedikit jumlah barang yang tersedia diminta. Pada hukum permintaan berlaku asumsi ceteris paribus, artinya hukum permintaan tersebut berlaku jika keadaan atau faktor-faktor selain harga tidak berubah dianggap tetap. Rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Yang kedua, apakah terdapat masalah heteroskedastisitas pada model analisis. Yang ketiga, apakah terdapat masalah autokorelasi pada model analisis. Tujuannya yang pertama mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Yang kedua, mengetahui apakah terdapat heteroskedastisitas pada model analisis. Yang ketiga yaitu mengetahui apakah terdapat autokorelasi pada model analisis. Jenis dan sumber data. Data yang saya gunakan adalah data sekunder berupa data time series dalam kurun waktu tahun 1980 sampai dengan 2010 atau selama 30 tahun. Berasal dari skripsi yang berjudul Analisis Permintaan Daging Sapi di Indonesia tahun 1980 sampai dengan 2010 yang ditulis oleh saudara Burhanuddin Yusuf Solihin. Spesifikasi model, ln PR sama dengan beta 0 ditambah beta 1 ln HG ditambah beta 2 ln HG-1 ditambah beta 3 ln JP1 ditambah beta 4 ln AB1 ditambah ET. Keterangannya, PR adalah permintaan daging sapi, HG adalah harga daging sapi, JP adalah jumlah penduduk, AB adalah harga ayam broiler, dan ET adalah error term alpha dengan 5%. Dari instruksi yang saya masukkan didapat nilai R² sebesar 0,6282 yang artinya variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen sebesar 62,82% dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model. Pengaruh masing-masing variabel, hipotesisnya yaitu jika p-value kurang dari alfa 0,05, maka tolak H0 dan terima H1. Jika p-value lebih dari alfa 0,05, maka terima H0 dan tolak H1. Dapat kita lihat bahwa hanya satu variabel yang berpengaruh terhadap permintaan daging sapi, yaitu variabel jumlah penduduk. Uji heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas adalah masalah yang terjadi karena pengganggunya adalah sama. Jika p-value kurang dari alfa 0,05, maka tolak H0 dan terima H1. Tidak terdapat heteroskedastisitas. Jika p-value lebih dari alfa 0,05, maka terima H0 tolak H1, yaitu terdapat heteroskedastisitas. Dari data yang saya gunakan, didapat hasil p-value yang kurang dari alfa 0,05 hanya satu variabel,
yaitu variabel JP atau jumlah penduduk dengan satuan ribuan jiwa. Oleh karena itu, saya menambah instruksi solusi pada editor Shazam saya dan muncul hasilnya seperti ini. Dan yang kedua yaitu autokorelasi. Autokorelasi adalah masalah yang terjadi karena terdapat hubungan atau korelasi antara kesalahan pengganggu. Ketentuannya yaitu jika nilai DW atau Darwin-Watson kurang dari 2, maka tidak terjadi autokorelasi pada model analisis, dan sebaliknya. Dari data yang saya gunakan, diperoleh nilai Darwin-Watson-nya sebesar 1,5564, di mana nilai tersebut lebih kecil dari 2, sehingga pada data yang saya gunakan, ini tidak terdapat autokorelasi. Kesimpulan, yang pertama yaitu nilai R-square yang diperoleh sebesar 0,6282, yang artinya variabel independen mempengaruhi variabel dependen sebesar 62,82%. Yang kedua yaitu hanya satu variabel independen yang mempengaruhi variabel dependen, yaitu variabel jumlah penduduk. Yang ketiga, terdapat heteroskedastisitas pada data permintaan daging sapi di Indonesia tahun 1980 sampai dengan 2010. Namun, hal tersebut dapat diatasi dengan memasukkan instruksi solusi pada editor Shazam. Yang keempat yaitu tidak terdapat masalah autokorelasi pada data. Saran, sebaiknya menggunakan variabel independen lain karena variabel selain jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap permintaan daging sapi di Indonesia. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.